Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke video tutorial cara melakukan transformasi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi tentang transformasi geometri. Kita akan melakukannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ada 4 bagian dalam materi transformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada yang namanya translasi, kemudian rotasi, kemudian ada refleksi, dan ada yang namanya dilatasi. Nah, di sini teman-teman kita akan mencobanya satu per satu. Oleh karena itu kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu yang namanya translasi atau pergeseran. Jadi kita langsung saja teman-teman, kita langsung saja klik poin. Kita gambar dulu ya. Misalnya di sini kita mau menggambar sebuah bangun segitiga misalnya. Ya, kita tentukan titiknya. Setelah itu kita klik poligon. Kita pilih poligon ini, kita hubungkan titik tadi yang telah kita buat menggunakan garis. Ya, jadi setelah seperti ini teman-teman, kita klik yang namanya line. Kita mau buat vektornya sekarang ya. Kita klik vektor. Nah, kita misalnya tentukan vektornya dari sini ya teman-teman. Nah, kita ke titik 2 ini ya. Nah, jadi ini adalah arah vektornya. Jadi, nah sekarang kita akan mencoba melakukan pergeseran. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya, jadi setelah kita seperti ini, kita akan mencoba melakukan yang namanya translasi. Jadi kita klik ikan translate by vector, kita klik ini. Nah, kemudian kita klik tadi segitiga yang telah kita bentuk, kemudian kita klik garis dari vektor ini. Ya, otomatis akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, kita melakukan pergeseran. Sekarang kita coba melakukan pergeseran. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa menggesernya ke arah kanan, ke arah kiri, atas ataupun bawah. Jadi inilah yang dinamakan dengan translasi atau pergeseran dalam materi transformasi geometri ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman bisa melihat, kita bisa menggesernya ke sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, tergantung dari teman-teman maunya ini bergeser ke arah mana. Ya, jadi itu tadi teman-teman tentang translasi atau pergeseran ya teman-teman. Kita akan masuk pada materi yang kedua, refleksi atau pencerminan ya teman-teman. Kita langsung saja masuk pada tutorialnya. Kita pastikan algebra sama grafiknya terbuka ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja klik. Pertama kita geser dulu ini ya, agar ya bisa seperti ini ya teman-teman. Sepertinya bisa membagi dua ya. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kita langsung saja klik poligon. Pertama teman-teman kita pilih poligon lagi. Kita buat dulu ya, kira-kira kita mau bangunnya itu berbentuk apa gitu. Nah, di sini misalnya saya mau bentuknya itu ya segitiga ya. Saya mau bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekarang kita langsung saja input ya. Kita input, kita mau refleksinya itu berapa ya. Pada menu input kita klik, kita masukkan saja, kita ketik di sini reflektor ya teman-teman.
reflektor kita titik 2, terus Y nya kita isi, kita misalnya maunya 2x ditambah 2 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Ya, setelah seperti ini teman-teman, sekarang kita akan melakukan yang namanya reflection atau pencerminan ya teman-teman. Jadi ya, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan yang namanya pencerminan ya tadi, atau refleksi. Kita langsung saja klik ikon ini ya, reflect about line. Kita klik lagi reflect about line. Nah, kemudian kita klik gambar ini ya, kita klik lagi tepat pada garis ini ya. Jadi otomatis teman-teman akan muncul, jadi ini adalah dimana tadi kita meletakkan gambar sling itu di kuadran 2, berarti otomatis akan muncul bayangannya atau pencerminannya di kuadran 4. Jadi pencerminannya seperti ini. Ini tadi gambarnya dari ini. Kira-kira tampaknya seperti ini ya teman-teman. Jadi itulah cara membuat atau cara melakukan pencerminan ya, atau refleksi. Jadi sekarang teman-teman kita akan mencoba melakukan rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra ya, dalam materi transformasi geometri. Ya, kita langsung saja pada tutorial ini kita buka aplikasi GeoGebra, dan sekarang kita langsung saja klik poligon. Kita gambar dulu ya, terserah kita mau tampilan gambarnya itu seperti apa, itu dari teman-teman ya. Ya, jadi ketika gambarnya terbentuk seperti ini, sekarang kita ya, setelah gambarnya terbentuk sesuai keinginan kita langsung saja tentukan poinnya dulu ya. Kira-kira kita mau titiknya itu di mana, titik pusat ketika kita melakukan rotasi sebentar ya teman-teman. Kita biasanya di sini namanya titik D ya. Terus sekarang kita akan membuat slide-nya di sini. Kita tentukan titik slide-nya, kemudian kita klik ini ya, tekan slider, pilih lagi slider. Terus kita klik kembali titik ini tadi. Slider, nama slidernya itu kan D ya teman-teman, max 5, kemudian max 5, dan kita mau ya, kita isi di sini 1 misalnya teman-teman. Kita klik oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat kira-kira ketika kita melakukan rotasi sebentar seperti apa bayangan dari gambar ini, seperti apa ketika gambar ini kita lakukan rotasi pusatkan di D misalnya. Kita langsung saja pilih, kita langsung input saja ya, nah kita klik rotate titik 2, rotate kurang ya teman-teman. Kita klik pakai T kecil, T1, kita kasih masuk slider, kita koma lagi, kita kasih masuk yang kita mau. Jadi dia berpusat di mana, misalnya di D tadi ya teman-teman, kita klik D, kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada perintah create slider, jadi kita pilih create slider. Nah, otomatis akan tampil seperti ini ya. Ya, sekarang kita bisa melihat kira-kira ketika gambar ini mau berotasi, kita rotasi ya seperti ini ya teman-teman putarannya ya. Jadi kalau kita tidak ingin mengontrolnya, kita langsung saja animation on. Nah, kita boleh melihat teman-teman bahwa dimana gambar ini berotasi tanpa kita kontrol. Jadi tadi titik patokannya D itu di titik D ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menggambar dilatasi ya, menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama teman-teman, setelah GeoGebra-nya terbuka, kita langsung saja masuk pada GeoGebra tersebut. Kita pastikan pertama GeoGebra dan grafiknya itu aktif. Nah,
Setelah tampilan seperti ini teman-teman, sekarang kita akan kita klik move out ya, seperti ini ya. Nah, kita langsung saja pilih polygon. Kita pilih lagi polygon. Nah, teman-teman pertama gambar dulu ya, kira-kira bangunnya itu maunya seperti apa gitu ya. Saya gambar saja ya, sesuai dengan keinginan kita ya, gambarnya mau bentuknya seperti apa. Nah, setelah seperti ini kita hilangkan dulu objek A ini. Kita hilangkan dulu ya teman-teman, biar kelihatan lebih rapi begitu ya. Kita klik kiri saja ya pada ini A nya, B nya, nama-nama versinya itu tadi kita hilangkan ya. Jadi setelah hilang seperti ini, kita klik kembali poin dulu, kita pindahkan dulu. Nah, jadi setelah seperti ini, kita buat dulu slidernya. Kita klik on slider, kita pilih slider. Nah, kita tentukan saja ya, sembarang saja ya teman-teman. Ya, di sini namanya E. Kita taruh saja minimalnya 0 ya kawan-kawan. Kemudian maksimalnya 5 dan incrementnya dia kita pakai 0,5 saja ya teman-teman. Kita klik OK ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ya, setelah seperti ini kita kembali poin tadi ya. Sekarang kita masukkan perintahnya di menu input. Kita klik dilate tanda kurung siku, kita masukkan namanya, nama dari gambar ini tadi, bagian-bagian ini ada namanya key 1. Nah, jadi di sini juga kita akan input key 1, koma. Nah, kita input lagi slidernya tadi itu kita beri nama E kan ya, jadi otomatis ini juga kita akan masukkan E. Setelah itu teman-teman langsung saja klik enter ya. Jadi sudah muncul ya, jadi ada titik yang muncul di sini. Nah, ini adalah poin A 0,0. Jadi sekarang teman-teman kita akan coba kira-kira kalau kita sliderkan D ini, kira-kira dia bakalan bergerak kemana atau kira-kira tampilannya bakalan seperti apa begitu teman-teman. Nah, kita langsung saja kita coba ya. Nah, kita coba gerikan ke sana ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan dengan dilatasi ya, kayak seperti ini ya. Dia akan kembali ke jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau tanpa mengontrolnya, kita bisa saja klik kiri pada garis yang di atasnya. Pada bagian slidernya kita animation on ya. Kita lihat teman-teman, animasinya bergerak sendiri ya. Iya. Jadi itulah teman-teman, bagaimana kalau kita melakukan dilatasi dalam materi transformasi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, akan kembali lagi. Jadi kita hentikan saja slide-nya, kita klik kembali bagian sini ya. Kita klik kiri, animation on-nya kita hentikan. Kemudian ininya kita kembalikan ke 0. Iya, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi itu tadi tutorial bagaimana cara melakukan transformasi geometri. Itu bagian-bagiannya ada mulai dari yang pertama tadi itu translasi, kemudian masuk pada refleksi, kemudian masuk lagi pada rotasi, dan yang terakhir ini namanya dilatasi. Jadi itulah teman-teman tutorial dari kami. Selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Sampai jumpa, see you.